Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Zaki. Saya ingin menjelaskan tentang relasi antar agama. Diskusi tentang hubungan agama dan negara di tanah air seolah tidak ada habisnya. Sebagian orang menganggap memiliki relasi yang begitu kuat, sedangkan sebagian yang lain menilai memiliki jurang pemisah. Relasi antara agama dan negara ternyata tidak hanya terdapat di Indonesia. Hampir di berbagai belahan dunia selalu terdengar diskursus mengenai agama dan negara. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan, timbul pertanyaan apakah terdapat hubungan antara agama dan negara. Pertanyaan kedua, apakah salah satu dari keduanya menegasikan yang lainnya? Ketika memahami jawaban dari pertanyaan tersebut, suasana kehidupan beragama dan berbangsa dapat berlangsung secara damai dan harmoni. Sebagai seorang yang beragama di dalam sebuah negara, aspirasi-aspirasi tersebut memang selalu muncul dan mewarnai kehidupan beragama. Terkadang juga masuk ranah politik. Keinginan itu sepertinya sulit dipenuhi atau dasar pandangan bahwa negeri ini bukan berdasar agama, melainkan Pancasila dan UUD 1945. Agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tapi agama diposisikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, nilai-nilai universal agama seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati sesama, kasih sayang, kebersamaan, dan bermusyawarah dilakukan sebagai sumber atau roh dalam menyusun berbagai aturan, pedoman, dan bahkan undang-undang negara. Agama, negara, dan konstitusi. Harus diakui persoalan relasi antara negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang surut, sebab relasi keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang berlaku di Indonesia sudah mulai para pendiri bagus. Menjelang kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, para tokoh pendiri negara dari kelompok nasionalis Islam dan nasionalis terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara yang akan didirikan kemudian. The Founding Fathers menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, agama, serta golongan. Awalnya, golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, tetapi golongan nasionalisme tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah untuk kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan UUD Negara Indonesia 27 Juni tahun 1945. Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungan dengan agama. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Asas keberimbangan. Dalam relasi ini, penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balance, saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk harmoni sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya harus dikontrol dan diimbangi nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktik-praktik otoritarisme juga harus dikontrol dan diimbangi peraturan dan norma kehidupan masyarakat yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.